Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, kata bebal berarti bodoh, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, dalam pengertian tidak tajam pikirannya. Begitu sering kata bebal digunakan oleh para penafsir Alkitab untuk menjelaskan kebodohan, sehingga kita menjadi tidak asing lagi dengan kata ini, meskipun sejatinya di dalam percakapan sehari-hari, kata goblok jauh lebih familiar. Apabila berbicara tentang goblok, jelas bahwa hal itu mengacu kepada pola pikir. Tetapi kenyataannya ada jenis kegoblokan yang tidak berhenti pada pola pikir, melainkan mewujud dalam perilaku. Entah apa sebutan yang tepat untuk jenis kegoblokan seperti itu, tetapi saya menyebutnya sebagai memang goblok. Penulis Amsal secara spesifik menyebut bahwa perilaku yang merupakan hasil dari pola pikir yang goblok adalah perilaku yang cemar. Bahkan hal itu menjadi suatu kegemaran. Jadi nampaknya kegoblokan dalam pola pikir bukan sekadar dapat mewujud dalam perilaku yang cemar, melainkan dapat juga menumbuhkan suatu kegemaran yang jelas menunjukkan adanya suatu kesenangan untuk berlaku cemar. Perlu diketahui bahwa kata yang dipakai oleh penulis Amsal dan kemudian diterjemahkan sebagai cemar adalah kata Ibrani zimma, yang dapat juga berarti kecabulan, kefasikan, kejahatan. Namun, dalam konteks kalimat yang dimaksud oleh penulis Amsal, maka para ahli tafsir berpendapat bahwa hal itu mengacu kepada suatu perilaku yang mengundang cemooh, mendatangkan celaan. Sahabat-sahabat Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sangat mungkin kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memang goblok. Yaitu orang yang tidak hanya goblok dalam pola pikir, melainkan juga mewujudkan kegoblokan tersebut dalam perilaku yang cemar. Suatu perilaku yang mengundang cemooh, mendatangkan celaan. Sebagai contoh, ketika menjadi guru agama di sebuah sekolah Kristen di Bandung belasan tahun yang lampau, saya menepati sebuah rumah yang tepat berada di samping sekolah. Berhubung tepat berada di samping sekolah, maka selalu saja ada orang yang memang goblok dengan memarkir mobilnya tepat di depan pintu pagar rumah yang saya tempati, sehingga menghalangi akses saya untuk masuk atau keluar rumah. Apakah orang yang memarkir mobilnya tepat di depan pintu pagar rumah yang saya tempati tersebut tidak tahu fungsi sebuah pintu? Mestinya tahu. Jadi apabila tidak tahu, maka berarti orang itu goblok. Seandainya orang itu sudah tahu fungsi sebuah pintu dan tetap memarkir mobilnya tepat di depan pintu, maka berarti orang itu tidak hanya goblok dalam pola pikir, melainkan juga mewujudkan kegoblokan itu dalam perilaku yang cemar. Entah apa sebutan yang tepat untuk jenis kegoblokan seperti itu, tetapi saya menyebutnya sebagai memang goblok. Mungkin kita pernah melihat dan membaca
suatu peringatan keras yang ditempel di depan pintu pagar rumah yang berbunyi, "Dilarang parkir di depan pintu, tanda seru, tanda seru, tanda seru." Mengapa peringatan semacam itu harus disampaikan kepada orang-orang yang sejatinya sudah tahu fungsi sebuah pintu? Jawabannya gamblang. Karena di dunia ini selalu saja ada orang yang memang goblok. Yaitu orang yang tidak hanya goblok dalam pola pikir, melainkan juga mewujudkan kegoblokan itu dalam perilaku yang cemar. Suatu perilaku yang mengundang cemooh, mendatangkan celaan. Contoh yang lain. Suatu hari saya lewat di sebuah jalan yang cukup lebar untuk dilalui dua mobil secara bersamaan, baik searah maupun berlawanan arah. Celakanya ketika itu saya berhadapan dengan dua mobil yang diparkir di sisi kiri dan di sisi kanan nyaris sejajar memenuhi lebar jalan. Sehingga rasanya mustahil sebuah mobil bisa lewat di sela-sela jalan yang tersisa begitu sempit, yang hanya bisa dilewati secara bergantian oleh sebuah sepeda motor. Terus terang saya tidak tahu apakah kedua mobil itu diparkir secara bersamaan atau salah satu di antaranya sudah parkir lebih dahulu dan yang lain menyusul kemudian. Pertanyaannya tetap sama. Apakah orang yang memarkir mobilnya di sisi kiri atau di sisi kanan nyaris sejajar memenuhi lebar jalan tersebut tidak tahu fungsi sebuah jalan? Mestinya tahu. Jadi apabila tidak tahu, maka berarti orang itu goblok. Seandainya orang itu sudah tahu fungsi sebuah jalan dan tetap memarkir mobilnya di sisi kiri atau di sisi kanan nyaris sejajar memenuhi lebar jalan sehingga menyulitkan dan bahkan menghalangi pemakai jalan lainnya untuk lewat, maka berarti orang itu tidak hanya goblok dalam pola pikir, melainkan juga mewujudkan kegoblokan itu dalam perilaku yang cemar. Suatu perilaku yang mengundang cemooh, mendatangkan celaan. Entah apa sebutan yang tepat untuk jenis kegoblokan seperti itu, tetapi saya menyebutnya sebagai memang goblok. Terulang lagi, mobil diduga parkir sembarangan halangi pemilik rumah keluarkan mobilnya. Tengah ramai video sebuah mobil yang diduga parkir sembarangan di depan rumah warga. Hal itu diketahui dalam unggahan Instagram @terangmedia_id pada Kamis 20 April 2023. Dalam keterangan unggahan menyebutkan jika mobil itu telah parkir di depan rumah perekam video dari pagi sampai sore hingga membuat resah pemilik rumah. Terlihat detik-detik seorang pria merekam sebuah mobil Honda Mobilio yang diduga parkir di depan rumahnya. Nampak juga suasana jalan yang tidak terlalu ramai yang dilewati beberapa kendaraan. Pada video itu terdengar seorang pria yang merekam video sempat mengeluh karena imbasnya mobilnya yang tidak bisa keluar. Nah, iya. Anu mobil teu meuli otaknya juga nukil kan. Ya. Ngalangan batur keluar. Tuh. Padahal di depan rumahnya sudah tertempel tulisan dengan jelas, "Perhatian, dilarang parkir di depan pagar." Namun ternyata pemilik mobil yang parkir sembarangan tersebut nampaknya tidak menghiraukan imbauan pemilik rumah. Pria perekam video ini pun kebingungan bagaimana agar bisa mengeluarkan mobilnya dari dalam rumah. Terlihat ada sebuah kertas yang menempel di belakang mobil itu namun tidak diketahui dengan jelas apa yang tertulis. Diduga itu adalah tulisan dari perekam video yang melarang mobil tersebut parkir di depan rumahnya. Perekam video pun meminta agar warganet untuk jangan mencontoh perilaku dari pemilik mobil yang parkir sembarangan ini. Penting mau bisa keluar, bos. Dan jangan dicontoh ya. Oke.
Sahabat-sahabat Kristus, tentu masih banyak contoh-contoh lain yang sejenis dengan contoh yang sudah saya sampaikan. Yang jelas menunjukkan bahwa di dunia ini selalu saja ada orang yang memang goblok. Penulis Amsal mengingatkan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Amsal pasal 10 ayat 23. Oleh karena itu, semoga kita semua tanpa terkecuali termasuk dalam golongan orang-orang pandai yang melakukan hikmat. Amin.